Semenjak aku hamil, aku tinggal bersama mamiku. Kami tinggal di sebuah perumahan dengan luas komplek perumahan yang lumayan luas. Terletak di sebuah daerah di Jawa Timur dan dekat dengan Bandara Internasional Juanda. Sangat strategis menurutku, dekat dengan jalan raya, bandara, sekolah, tempat ibadah, pasar, pom bensin, dan lain-lain. Suasana sosial di lingkungan sangat nyaman sekali. Udara juga bagus. Intinya, untuk dijadikan tempat tinggal sangat recommended sekali. Hanya saja pihak pengembang menggunakan makhluk halus atau makhluk astral atau sejenisnya agar komplek perumahan tersebut laku dan laris, sehingga banyak orang yang menempati, tentunya untuk menghindari kerugian. Aku sering melihat makhluk-makhluk itu di jalan dan di semua tempat. Memang wujudnya berubah-ubah, mulai dari kuntilanak, genderuwo, pocong, orang tua, dan lain-lain. Mereka berubah untuk mengelabui penglihatan orang yang bisa melihat mereka. Kadang mereka terlihat samar-samar. Aku yakin banyak komplek perumahan menggunakan media seperti itu untuk membuat laku dan dibeli orang. Buat aku, hal itu nggak masalah. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika makhluk-makhluk itu meminta tumbal nyawa manusia, seperti yang terjadi di tempatku. Di tempatku, makhluk-makhluk itu minta tumbal dengan cara membuat celaka orang. Kejadian demi kejadian kecelakaan terjadi, bahkan tak sedikit yang meninggal. Dan waktu itu saat menjelang subuh. Makanya aku selalu mengingatkan suamiku untuk berhati-hati saat keluar rumah pada waktu menjelang subuh. Pernah terjadi kecelakaan. Saat itu jalanan macet dan banyak truk-truk besar yang melintas. Ada ibu-ibu menaiki sepeda kayu sedang membonceng anak kecil di belakang. Dia mencoba menerobos kemacetan itu dengan cara melewati celah di antara kendaraan besar. Entah bagaimana ibu tersebut menyenggol kendaraan sebelahnya dan terjatuh. Si ibu terjatuh ke sebelah kiri dan aman. Naasnya, si anak kecil terjatuh ke arah sebaliknya, ke arah tempat truk-truk melintas, dan tepat jatuh di bawah kolong truk. Dan terjadilah kejadian mengerikan. Saat sopir truk tersadar telah terjadi kecelakaan, si sopir sangat syok dan lemas. Si sopir truk tak percaya apa yang baru saja terjadi di dalam hidupnya, karena korbannya adalah anak kecil. Darah berceceran dan menempel di ban truk. Untung banyak saksi yang melihat kejadian itu, sehingga tidak menyalahkan si sopir truk, dan orang-orang sekitar menguatkan si sopir truk itu. Kejadian yang lain yang tak kalah mengerikan. Tetanggaku saat itu sedang berboncengan dengan temannya. Sayangnya, si temannya ini mabuk berat saat mengendarai motor. Entah bagaimana kejadiannya, mereka menabrak kendaraan roda 4 dan menyebabkan si temannya ini meninggal
meninggal di tempat kejadian. Dan tetanggaku ini kondisinya sangat mengerikan. Banyak bagian tubuh yang patah, kaki sudah tak karuan arahnya, muka juga hancur. Keluarga sudah pasrah, namun tetap berusaha. Saat dibawa ke rumah sakit, dia harus menjalani rekonstruksi wajah dan bagian tubuh lainnya. Karena saking parahnya, dokter tidak berani menjamin akan kesembuhan, tapi akan berusaha dengan maksimal. Alhamdulillah Allah menyelamatkan dia, dan sampai sekarang tetanggaku ini sehat walafiat. Hanya saja kecelakaan itu mengganggu pada otaknya. Dia tidak bisa berpikir terlalu keras. Kecelakaan lainnya, tiba-tiba ada orang naik motor keluar dari gang. Jalanan tampak sepi, tapi ketika dia masuk ke jalan raya, tahu-tahu ada mobil yang melintas dan kecelakaan tak terhindarkan. Lagi-lagi manusia menjadi tumbalnya. Sebenarnya apa yang mereka makhluk-makhluk jahat itu dapat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi yang mereka buat? Mereka mendapatkan kepuasan karena berhasil mencelakakan orang. Itu yang sangat disayangkan dari penggunaan makhluk astral sebagai penglaris. Para pengguna itu hanya memikirkan keuntungan dunia pribadi masing-masing, tanpa memikirkan efek sampingnya, tanpa memikirkan akibat kedepannya terhadap penghuni rumah atau orang-orang di sekitar perumahan. Semoga kita terhindar dari menjadi korban, terlebih lagi menggunakan bantuan makhluk astral sebagai apapun yang mempunyai efek samping yang negatif. Sebaik-sebaiknya meminta pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.